Tahan dulu, jangan beli iPhone 15 sekarang. Gue yakin kalian semua pasti udah pada tahu kalau iPhone 15 series ini udah rilis di tanggal 12 September 2023 pada gelaran Apple event lalu. iPhone 15 juga udah mulai nih bisa dibeli di beberapa negara tetangga, salah satunya adalah Singapura. Mulai tanggal 22 September 2023 kemarin. Meskipun masih belum ada info pasti nih dari iBox soal kapan iPhone 15 akan resmi dijual di Indonesia, gue yakin banyak dari kalian yang udah mulai ngincer nih untuk beli iPhone 15. Tapi tahan dulu, jangan beli iPhone 15 sebelum kalian nonton video ini. Karena gue punya beberapa alasan buat kalian nih kenapa iPhone 15 belum layak dibeli saat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba deh yang belum pada subscribe dulu sekarang. Oke guys, jadi menurut gue nih ada beberapa alasan kenapa kok iPhone 15 belum layak nih untuk dibeli di tahun ini. Langsung aja kita bahas. Yang pertama nih adalah karena layarnya. Meskipun layar dari iPhone 15 ini udah menggunakan teknologi layar OLED Super Retina XDR dan udah dilengkapi juga dengan fitur Dynamic Island kayak iPhone 14 Pro dan Pro Max, ternyata fitur spesifikasi refresh rate-nya masih di angka 60 Hz. Kayak mana ini? Kalau kita lihat dari brand-brand smartphone pesaing lainnya nih, bahkan untuk tipe entry level dengan budget yang cuma setengah harga dari iPhone 15, mereka udah berani nih kasih spesifikasi layar dengan refresh rate hingga 120 Hz loh. Padahal menurut gue refresh rate di atas 60 Hz untuk tahun 2023 ini adalah sebuah fitur yang penting, terutama untuk mengimbangi nih konten-konten dari aplikasi untuk tahun ini dan beberapa tahun mendatang. Ditambah lagi buat teman-teman yang demen banget nih main game di smartphone, refresh rate udah pasti jadi salah satu ya poin penting yang harus diperhatikan nih biar pengalaman main game kalian itu lebih maksimal. Oke, kita coba bandingkan nih spesifikasi layarnya sama seri iPhone sebelumnya. iPhone 14 Pro secara general emang sama-sama pakai layar OLED Super Retina XDR, tapi iPhone 14 Pro udah support untuk refresh rate hingga 120 Hz. Kayak mana nih? Kok malah downgrade? Alasan selanjutnya adalah karena fitur USB-C. Loh, emang kenapa? Karena harusnya jadi nilai plus dong buat iPhone 15. Ada yang mikir kayak gitu. Kalau kalian mikir gitu berarti kalian berhasil digocek nih sama Apple. Meskipun udah pakai USB-C, tapi kalau dilihat untuk kecepatan pengisian daya dan kecepatan transfernya, iPhone 15 hanya mendukung kapasitas fast charging 20 watt dan kecepatan transfernya yang cuma 480 Mbps. Ya lagi-lagi sama kayak iPhone 14 Pro. Jadi kesimpulannya fitur USB-C di iPhone 15 ini cuma ganti bentuk portnya aja. Beda sama seri iPhone 15 Pro dan Pro Max yang beneran dapat upgrade untuk kecepatan transfer hingga 10 Gbps. Kalau tadi kita bahas pengisian dayanya, sekarang coba kita bahas baterainya nih. Kapasitas baterai bawaan iPhone 15 ada di 3349 mAh. Kalau dibandingkan sama iPhone 14 yang kapasitas baterainya 3279 mAh, cuma ada kenaikan 70 mAh. Nanggung banget gak sih guys? Hampir sama sih sama iPhone 14 Pro tapi baterainya cuma beda 70 mAh sama 14 yang biasa. Kalau chipsetnya, apakah sudah arah-arah? Oh, tentu tidak. Chipset A17 Bionic cuma ada di seri iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk seri iPhone 15 masih menggunakan chipset yang sama dengan seri iPhone 14 Pro dan Pro Max yaitu A16 Bionic. Ini jadi alasan keempat sih kenapa iPhone 15 belum layak untuk dibeli saat ini. Alasan yang kelima adalah kameranya. Apple nih ngeklaim kalau iPhone 15 ini bisa ningkatin resolusi sampai 2 kali resolusi aslinya dan punya fitur 2 kali telefoto yang kualitasnya seperti. Kenapa kok seperti ini? Karena emang fitur 2x telefoto ini yang dipakai sama iPhone 15 ternyata bukan fitur zoom optikal, tapi merupakan manipulasi zoom digital yang ditingkatkan resolusinya seperti zoom optikal. Menurut gue pribadi sih ya pasti untuk kualitas zoomnya kayak gini nggak bakal sebagus dan seseamless kualitas foto dengan zoom optikal asli ya. Mending pilih iPhone 14 Pro nggak sih?
Ya emang dari sananya udah disertai sama lensa telefoto bawaan 12 megapiksel. Yang terakhir nih, sebelum kita masuk ke kesimpulan, gue bakal bahas harganya. Karena belum masuk resmi di Indonesia, saat ini kalau kita cek di marketplace, harga iPhone 15 bisa mencapai 20 jutaan ke atas. Kalau mau dikulik lagi, kalian juga bisa nemu sih yang harganya di 16 jutaan. Tapi itu belum include IMEI dan pasti bakal ada biaya tambahan lagi nih, kayak kalian mau unblock atau misalkan kalian mau buka IMEI-nya gitu guys. Terus kira-kira harga resminya nanti jadi berapa ya? Menurut perkiraan gue nih ya, berdasarkan harga resmi iPhone 14 ketika masuk Indonesia yang ada di kisaran 15,9 jutaan, bisa jadi harga iPhone 15 nanti jadi 16,5 sampai 16,9 jutaan waktu masuk di Indonesia ya. Apakah worth it nih untuk beli iPhone 15 dengan harga segitu? Kalau kita lihat secara fitur, sebenarnya iPhone 15 spesifikasinya hampir sama kayak iPhone 14 Pro. Bahkan di beberapa poin seperti refresh rate layar, kapasitas baterai, dan kamera, iPhone 14 Pro jelas lebih unggul dari iPhone 15. Untuk pasaran harga iPhone 14 Pro sendiri sekarang ada di angka 17,5 jutaan. Kalau ditanya apakah worth it nih untuk beli iPhone 15 sekarang dengan harga 20 jutaan? Gue bakal jawab enggak dengan mentah-mentah sih. Karena toh bentar lagi barangnya sih pasti masuk secara resmi nih guys di Indonesia. Terus kalau ditanya apakah worth it untuk beli iPhone 15 nanti ketika udah masuk resmi nih di Indonesia? Kayaknya gue bakal lebih saranin kalian sih untuk beli atau pilih iPhone 14 Pro. Karena meskipun nantinya bakal lebih mahal iPhone 14 Pro, dengan nambah budget 500.000 sampai 1 jutaan, kalian bisa dapet ini spesifikasi layar, baterai, dan kamera yang lebih bagus daripada iPhone 15. Gimana guys? Kalian setuju nggak sama statement dari gue? Coba deh langsung tulis aja di kolom komentar. Kalian boleh like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dan kalau kalian merasa info ini berguna, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Subscribe dan jangan lupa nih nyalain tombol notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di TikTok dan Instagram di @hielectronic.id. Akhir kata dari gue, main QQ dapetnya ampau. See you in the next video and ciao.